Sebagai Rangers yang dianggap pahlawan terpilih, kadang mereka punya rules atau aturan yang ditetapkan dan harus dipatuhi. Entah menjaga identitas rahasianya atau tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi, serta masih banyak yang lainnya. Namun karena ingin menekankan sisi manusiawi dalam diri mereka, kadang dikisahkan adanya pelanggaran yang mereka lakukan di berbagai episode berbeda. Mungkin karena terpaksa atau karena kehilafan diri mereka sendiri, memberikan pesan moral bahwa pahlawan pun masih bisa berbuat kesalahan. Tapi diperingatkan juga kalau video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 Power Rangers yang melanggar aturannya sendiri versi Tokuvex Indonesia. Tommy Oliver, Power Ranger Zeo. Ingat salah satu aturan Zordon yang diberikan sejak awal, yakni tidak boleh membocorkan identitas mereka sendiri di hadapan siapapun. Hal yang dirasa perlu untuk menjaga privasi para Rangers untuk dapat membedakan kehidupannya sehari-hari sebagai manusia biasa dan juga bertugas sebagai Rangers. Tapi salah satu leader Power Rangers yang karismatik ini pernah melakukan kesalahan secara sengaja dan sadar, yakni membocorkan identitasnya di hadapan tokoh yang bahkan bukan Rangers ataupun musuh. Itu terjadi pada episode ke-21 Power Ranger Zeo yang diceritakan bahwa Tommy memiliki kakak kandung yang hilang yang bernama David Trueheart, di mana David yang saat itu dalam bahaya kemudian diselamatkan oleh Tommy dalam wujud Zeo Ranger Red. Namun David merasa khawatir dengan adiknya Tommy yang dianggap dalam bahaya, kemudian berargumen dengan Ranger Merah untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Dan terpaksa Tommy membuka helmetnya untuk menunjukkan bahwa adiknya tersebut adalah seorang Ranger. Hal tersebut terpaksa dilakukan demi memperoleh kepercayaan dari sang kakak. Namun untungnya, David tidak pernah membocorkan rahasia identitas adiknya kepada siapapun. Justin Stewart, Power Rangers Turbo. Anak jenius pilihan Zordon ini memang seorang yang sangat istimewa. Selain dari kemampuan intelektualnya yang melebihi anak seusianya, Justin juga memiliki hati yang bersih dan jauh dari rasa dendam. Akan tetapi, ada episode yang membuktikan bahwa Blue Ranger ini tetaplah seorang anak kecil biasa. Seperti pada episode ke-12 Power Rangers Turbo, di mana Justin harus bermasalah dengan 2 orang pembuli di sekolahnya. Singkat cerita, kekesalan Justin memuncak saat salah seorang dari mereka mengajaknya berkelahi dan membuat Justin hampir saja menghajarnya. Terlihat sekali dari wajahnya yang menahan kekesalan, sebab ia bisa saja menghabisi para pembuli tersebut dengan kekuatan Rangersnya, namun tetap tidak boleh. Tapi di saat ia bersembunyi di atas pohon, Justin menteleportasikan dirinya ke Power Chamber untuk tetap bisa menyembunyikan dirinya. Dan diperingatkan oleh Catherine bahwa tidak seharusnya Justin menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadinya, termasuk menggunakan teknologi teleportasi. Namun Justin membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih sabar dan tidak gegabah, serta mampu berdamai dengan sang pembuli di akhir episode. Tori Hansen dan Dustin Brock, Power Rangers Ninja Storm. Dalam serial Ninja Storm, ada 2 Rangers yang pernah melanggar aturan mereka sendiri, yakni Tori sang Ranger biru dan juga Dustin sang Ranger kuning. Kita mulai dari Tori. Sebagai satu-satunya wanita dalam tim, ia berlaku seperti seorang penengah di antara semuanya. Dan itu memaksanya untuk berlaku adil bagi kawan-kawannya. Terbukti pada episode ke-14 yang berjudul Pork Chop, yakni Tori yang lupa dengan janjinya untuk menghadiri kompetisi skateboard Shane, namun juga punya janji untuk menonton film bersama Blake dan Hunter. Hal itu terpaksa membuatnya berusaha hadir di kedua tempat yang berbeda dengan menggunakan kemampuan ninjanya yang mampu bergerak dengan secepat kilat. Hal itu pun berakhir dengan hukuman dari Sensei sebab mereka tidak boleh menggunakan kekuatan ninjanya di hadapan publik. Hal yang sama terjadi dengan Dustin pada episode ke-23 saat ia mulai terkenal sebagai Ranger kuning yang berhasil menggagalkan perampokan di toko Storm Chargers tempat ia bekerja sehari-hari. Membuat Dustin menjadi congkak dan sok selebritis, bahkan ia sengaja menggunakan kekuatan Rangersnya untuk kepentingannya sendiri dan melanggar aturan kerjasama tim yang pernah ia tekankan sendiri pada Shane sebelumnya.
Correct, Power Rangers Mystic Force. Kalau yang satu ini mungkin bukan Rangers, sebab Correct adalah musuh dari Mystic Force pada awal-awal episode. Namun karena kemudian ia bergabung menjadi Rangers dan digolongkan sebagai pahlawan yang bertobat, maka kita masukkan saja dalam list kali ini. Semua tahu bahwa Correct adalah ksatria kegelapan yang menggunakan dark magic dan bertarung atas nama kehormatan. Jadi ia selalu bertarung dengan cara yang terhormat dan tidak pernah berbuat curang. Seharusnya begitu kan? Namun tidak pada episode kelima, sebab Correct yang merasa dendam dengan Nick sang Ranger merah kemudian berusaha mencari cara untuk mengalahkannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan bisikan gaib yang membuat Nick merasa kesakitan dan selalu terganggu. Tidak hanya itu, bahkan ia berbuat lebih jauh lagi dengan mencuri mantra penggabungan Titan Megazord, sehingga para Rangers tidak bisa menggabungkan diri sampai pada episode ke-7. Hal itu ternyata cukup kontroversial di kalangan fandom Power Rangers, bahwa ksatria terhormat sekelas Correct pun masih bisa melanggar aturan mainnya sendiri. Sebagai petarung yang penuh kehormatan, namun ia berakhir dengan menggunakan cara curang untuk sekedar memenangkan pertarungan. Riley Griffin dan Chase Randall, Power Rangers Dino Supercharged, hampir sama seperti Justin di segmen sebelumnya tadi, sebab Ranger hijau di serial Dino Charge dan Dino Supercharged ini harus juga bermasalah dengan kelompok pembuli di sekolahnya dulu. Riley yang tidak diterima karena disebut Brainiac, kemudian menantang pembuli tersebut untuk adu panco. Sayangnya, Riley yang curang menggunakan kekuatan Green Energy Gems untuk meningkatkan energinya, kemudian kalah karena keburu ketahuan oleh Kendall Morgan. Tidak hanya itu, bahkan Riley yang masih dendam dengan lawannya tersebut kemudian menggunakan kekuatannya lagi untuk bertanding lari maraton. Dan sayangnya, ia pun tetap tidak berhasil dengan sempurna. Dalam hal ini, Riley melanggar aturan bahwa ia tidak boleh menggunakan kekuatan Rangersnya untuk kepentingannya sendiri. Hal yang sama terjadi dengan Chase, di mana ia menggunakan kekuatan Black Ranger untuk berkencan dengan mantan pacarnya yang bernama Kelly, dengan menghilangkan aksen New Zealandnya dan berpura-pura menjadi orang lain di balik topeng Rangernya. Hal itu pun kemudian diperingatkan oleh Keeper agar Chase berhenti melakukan hal tersebut, agar ia menjadi orang yang lebih jujur dan pengertian, apalagi ia tetap tidak boleh menggunakan kekuatan Rangernya untuk kepentingan pribadinya. Brody Romero, Power Rangers Ninja Steel. Seperti yang kita tahu, Brody adalah satu-satunya orang dari keluarga ninja di antara 5 anggota utama lainnya. Maka dari itu, Red Ranger ini dirasa sebagai orang yang paling tahu tentang filosofi dan bagaimana berkehidupan sebagai seorang ninja. Namun karena 10 tahun diculik oleh Galvanax, makanya Brody masih memiliki gelang informasi yang bernama Datacom. Singkatnya, Datacom adalah teknologi luar angkasa yang memuat segala informasi lengkap di alam semesta. Ya mirip-mirip Google tapi versi yang lebih canggih lagi. Dan ia menggunakan Datacom sebagai cara untuk memperoleh informasi apapun, termasuk untuk mencurangi jawaban pelajaran di kelasnya. Bahkan ia menggunakan gelang tersebut untuk mendeteksi gerakan musuhnya agar membantunya bertarung dengan lebih sempurna, tanpa ia sadari bahwa ia melanggar aturan yang ia pelajari sebagai ninja. Dan setelah Datacom miliknya hilang, Mick memperingatkan bahwa alat tersebut tidaklah penting, karena yang paling penting adalah keberanian serta kerja sama tim yang tentu saja tidak bisa dipelajari dari Datacom sekalipun. Dan di akhir episode, Mick merancang ulang gelang tersebut menjadi Ninjacom yang fungsinya tidak lebih hanya untuk berkomunikasi satu sama lain, tapi itulah bentuk kerja sama tim yang justru mereka butuhkan. Zoe Reeves dan Ned Silva, Power Rangers Beast Morphers. Dan yang terakhir adalah sebuah aturan Rangers yang dibuat karena sebuah kepentingan organisasi, seperti yang terjadi pada 2 Rangers di season Beast Morphers ini, yakni Ned Silva, sang Gold Ranger yang menjalin cinta dengan rekan sesama Rangernya, yakni Zoe Reeves, sang Yellow Ranger. Dan disitulah aturan yang mereka langgar, sebab di organisasi Great Battle Force, sesama anggota Rangers dilarang untuk berhubungan pacaran, karena bisa dianggap mengganggu kepentingan sebagai seorang Rangers. Namun perasaan 2 remaja ini nampaknya sudah tidak bisa terbendung lagi, sebab Zoe dan Ned nyatanya diam-diam telah berpacaran tanpa sepengetahuan organisasi.
Namun akhirnya ketahuan dalam season kedua Beast Morphers, di mana Commander Shao mendapati kekompakan mereka berdua karena suatu hubungan yang tersembunyi. Kabar baiknya, hubungan antara Ranger Kuning dan Gold ini kemudian tetap dilanjutkan, karena kerjasama tim yang mereka jalani sama sekali tidak saling mengganggu tugasnya sebagai Ranger, sehingga Commander Shao membuat pengecualian tanpa mengubah aturan dasarnya. Aturan tersebut bahkan juga meringankan hubungan Raffi dan Roxy yang diam-diam telah berpacaran sejak awal. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.